Topik kita kali ini adalah tentang bruto, neto, dan tara. Nah, yang pertama kita harus memahami dulu apa masing-masing definisi atau maksud dari judul itu. Yang pertama, kita lihat bruto. Lalu kita juga harus tahu itu neto apa. Dan yang ketiga, kita juga perlu memahami dulu tara itu apa. Jadi, dari yang tiga ini nanti ada berat tempat, berat kotor, dan berat bersih. Bruto itu artinya adalah berat kotor. Sedangkan neto inilah yang nanti akan sering kita sebut dengan berat bersih. Sedangkan tara adalah merupakan berat tempat. Nah, untuk berikutnya nanti bruto ini sering kita lambangkan dengan huruf yang depan yaitu B. Sedangkan neto N dan tara ini sering kita lambangkan nantinya dengan T. Nah, bagaimana hubungan dari ketiga itu? Maka antara bruto, neto, dan tara bisa dirumuskan bahwa bruto itu adalah neto tambah tara. Dari sini bisa kita uraikan kembali bahwa neto dari rumusan ini, neto adalah sama dengan bruto, kita pindahkan taranya, maka menjadi kurang tara. Sedangkan tara itu menjadi bruto, kita pindahkan netonya, maka menjadi kurang neto. Nah, beberapa hal rumusan yang harus kita pahami juga, bahwa persentase tara itu sama dengan tara per bruto, lalu kita kalikan dengan 100%. Sedangkan persentase neto itu sama dengan neto per bruto, kita kalikan dengan 100%. Dan yang perlu juga kita pahami bahwa tara ini juga nanti akan sering kita gunakan dalam penyelesaian masalah matematisnya, bahwa tara itu sama dengan persentase tara kita kalikan dengan brutonya. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Contoh yang pertama, jika diberitahu netonya 98, taranya 2 kg, maka brutonya kita gunakan rumusan ini. Bruto sama dengan neto tambah tara. Nah, di soal ini sudah diberitahu bahwa netonya itu adalah 98. Dan tara kita adalah 2 kg. Sehingga kalau kita jumlahkan, maka kita perolehlah bruto sama dengan 100 kg. Kalau kita amati contoh yang kedua ini, brutonya 100, taranya 2, lalu dia tanya neto. Nah, untuk mencari neto bisa kita gunakan ini, tapi bisa juga kita menggunakan rumus dasar. Karena ada bruto, bisa kita bergerak dari brutonya, yaitu bruto 100 kg. Sementara rumusan bruto tadi adalah neto tambah tara. Maka bisa kita buat bruto ini menjadi neto tambah tara.
Inilah yang sama dengan 100. Lalu kita substitusi nilai taranya, karena di soal sudah diberitahu bahwa taranya adalah 2 kg. Maka ini bisa kita tulis menjadi N tambah T-nya 2 sama dengan 100. Maka bisa kita peroleh N itu sama dengan 100. Kita pindahkan 2-nya ke ruas kanan, positif jadi negatif. Maka hasilnya menjadi 98 kg. Nah, contoh yang ketiga. Di sini kita disuruh mencari tara. Nah, kita gerak dari bruto 100 kg. Sementara rumusan bruto tadi adalah merupakan neto tambah tara. Inilah yang sama dengan 100 kg. Selanjutnya kita substitusi nilai netonya. Nah, neto di soal sudah diberitahu itu 98. Maka 98 tambah T sama dengan 100. Sehingga kita perolehlah bahwa T itu dengan memindahkan 98-nya ke ruas kanan, maka dia menjadi negatif jadi positif jadi negatif. Maka kita perolehlah hasilnya 2 kg. Nah, contoh yang keempat ini kita harus mengidentifikasi yang mana bruto, tara maupun neto. Nah, dari soal ini 100 kg minyak ini artinya bahwa isinya drum yaitu minyak itu berarti menjadi berat bersih yang kita lambangkan dengan neto. Maka bisa kita tulis neto sama dengan 100 kg. Lalu kalau kita telusuri lagi soalnya, katanya di sini berat drumnya 10 kg. Berarti itu tempatnya atau tara. Karena berat tempat kita lambangkan dengan T atau tara. Jadi bisa kita tulis T sama dengan 10 kg. Nah, yang ditanya adalah berat kotor. Berat kotor berarti bruto. Jadi, kita mencari brutonya. Nah, kita gunakan rumusan bruto. Bruto sama dengan tadi kita sudah dapatkan rumusannya yaitu N tambah T. Kita substitusi nilai-nilainya. N kita 100. Kemudian T kita 10. Maka kita perolehlah hasilnya 110 kg. Nah, contoh kelima ini, kalau kita telusuri soalnya, bahwa di sini berat kulkas dengan kardusnya berarti itu adalah merupakan berat kotor. Maka dia kita peroleh B-nya atau brutonya 16,5 kg. Lalu kalau kita telusuri kembali, di sini dikatakan ternyata berat kardus. Berat kardus berarti berat tempat, yaitu tara. Jadi bisa kita tulis T sama dengan 1,5 kg. Lalu yang ditanya berat bersih, berarti N sama dengan titik-titik. Nah, maka bisa kita peroleh bruto sama dengan 16,5. Sementara bruto itu adalah rumus dasar kita gunakan neto tambah tara. Inilah yang harus sama dengan 16,5. Nah, netonya tadi dari soal
Belum ada, yang ada adalah tara, maka N tambah tara yaitu 1,5 sama dengan 16,5. Selanjutnya kita pindahkan 1,5-nya ke ruas kanan sehingga positif berubah tanda menjadi negatif. Maka menjadi kurang 1,5. Dengan demikian bisa kita peroleh bahwa neto sama dengan, ini kalau kita kurangkan hasilnya adalah 15 kg. Nah, dari contoh yang ke-6 ini, di sini katanya Bu Rahma membeli sebanyak 12 kg ubi. Nah, berarti 12 kg inilah yang menjadi berat kotornya atau bruto. Maka bruto sama dengan 12 kg. Lalu katanya kalau kita telusuri soalnya, hasil akhir atau ubi yang bagus adalah 9,5 kg. Maka inilah menjadi netonya 9,5 kg. Jadi berapa tara? Nah, berarti dari sini ditanyakan tempat dan yang terbuang. Nah, sehingga kalau kita carikan taranya, berarti kita gerak dari bruto 12 kg. Jadi neto tambah tara sama dengan 12. Selanjutnya netonya kita substitusikan nilainya yaitu 9,5 tambah T, inilah yang hasilnya 12. Selanjutnya untuk mencari T-nya kita pindah 9,5-nya ke ruas kanan, maka menjadi negatif 9,5. Nah, kalau kita kurangkan ini, maka kita perolehlah bahwa taranya adalah 2,5 kg. Lalu dari soal ini kalau kita telusuri, hitunglah persentasenya. Jadi hasil akhir yang ditanyakan adalah persentase tara. Maka persentase tara kita gunakan rumusan yang tadi, yaitu mencari persentase tara itu adalah tara yang ini ya, tara per bruto kali 100%. Sehingga bisa kita tulis tara per bruto kali 100%. Lalu kita substitusi nilai-nilainya. Taranya sudah kita peroleh tadi adalah 2,5 kg. Sedangkan bruto kita diberitahu di soalnya tadi adalah 12 kg. Kita kalikan dengan 100%. Nah, kalau kita selesaikan ini, maka kita perolehlah hasil akhirnya adalah 20,8%. Nah, untuk nomor 7 ini, dari sini sudah bisa kita ketahui brutonya adalah 25 kg. Selanjutnya, persentase taranya adalah 1%. Maka bisa kita tulis persentase T sama dengan 1%. Lalu diberitahu juga di soalnya yaitu harga beli yaitu per kilogramnya adalah Rp9.000. Lalu
Yang ditanyakan adalah harga beli total. Nah, dari sini berarti kita nanti harus mencari netonya. Namun sebelum mencari neto, kita harus mencari dulu berapa tara itu sebenarnya. Nah, kalau untuk mencari taranya itu kita bergerak dari persentase taranya tadi. Persentase tara katanya 1%. Dari sini maka tara itu adalah 1/100 kita kalikan dengan brutonya, yaitu 25 kilogram. Jadi kalau ini kita selesaikan, kita perolehlah hasilnya 0,25 kilogram. Lalu kita selanjutnya bisa mencari netonya, bahwa neto sama dengan bruto dikurang tara. Maka kita substitusi nilai bruto 25 kurang tara yang udah kita dapat 0,25. Maka hasil akhirnya kita perolehlah bahwa netonya itu adalah 24,75 kilogram. Nah, setelah ini baru bisa kita cari, yaitu harga beli total. Jadi harga beli totalnya adalah neto kali tadi harga beli per kilogram adalah 9.000. Nah, kita substitusi nilai netonya, yaitu 24,75. Kita kalikan kilogram, kita kalikan dengan 9.000 per kilogram. Maka kilogram dengan kilogramnya ini habis. Kalau kita kalikan, kita dapatkanlah hasilnya, yaitu 222.750. Selanjutnya, kalau kita amati contoh yang ke-8 ini, maka dari soalnya ini kita bisa peroleh brutonya adalah 25 kilogram. Kemudian taranya itu adalah 2%. Lalu kita disuruh mencari netonya. Nah, jadi caranya kita harus mencari dulu tara yang 2% itu sebenarnya berapa. Berarti 2/100 kita kalikan dengan brutonya. Selanjutnya kita substitusi brutonya sehingga menjadi tara sama dengan 2/100 kali 25, yaitu brutonya tadi. Kita perolehlah dari sini hasilnya ini habis tinggal 4, ini juga habis tinggal 2, maka setengah atau 0,5 kilogram. Nah, setelah itu selanjutnya kita mencari netonya. Jadi neto sama dengan bruto dikurang tara. Sedangkan brutonya kita sudah peroleh dari soalnya, yaitu 25, dan taranya tadi udah kita dapatkan yaitu 0,5. Sehingga dari sini kita perolehlah hasilnya menjadi 24,5. Selanjutnya
Kalau kita lihat contoh yang ke-9 nih. Nah, katanya dari sini bahwa brutonya adalah 50 kg. Berarti B sama dengan 50 kg. Tara 2%, maka bisa kita tulis T-nya 2%. Lalu yang ini merupakan harga beli, yaitu 294.000. Kemudian yang 6.500 ini berarti harga jual, yaitu 6.500 per kilogram. Lalu kita akan mencari untung si Nana. Nah, untuk menyelesaikan ini berarti kita harus mencari dulu berapa netonya. Nah, untuk bisa mendapatkan netonya, kita harus tahu dulu tara yang 2% ini sebenarnya berapa kilogram. Berarti 2/100 kita kalikan dengan brutonya, yaitu 50 kg. Kalau kita uraikan ini habis 5 dengan 2 dengan 10 tinggal 2, 2 dengan 2 habis 1, maka kita peroleh T-nya 1 kg. Selanjutnya bisalah kita cari bahwa neto bruto kurang tara. Bruto kita adalah 50 kg dikurang tara yang tadi udah kita dapat 1, maka hasilnya menjadi 49 kg. Nah, setelah ini baru bisa kita cari berapa harga jual totalnya. Nah, harga jual total itu berarti netonya kita kalikan dengan harga jual per kilogram, yaitu 6.500 per kilogram. Kita substitusi nilai netonya yaitu 49 kali 6.500. Maka kita perolehlah hasilnya menjadi 318.500. Selanjutnya bisa kita cari untungnya. Untung adalah harga jual total dikurang harga beli. Maka 318.000 ini tadi harga jualnya dikurang harga belinya, tadi katanya dari soal 294.000. Nah, kalau kita kurangkan ini, kita perolehlah hasilnya sama dengan nih, sisa 5 dari belakang, lalu 8 dikurang 4 tinggal sisa 4, kemudian 1 dikurang 9 nggak bisa, kita pinjam 11 kurang 9, itu hasilnya 2. Maka kita peroleh hasilnya 24.500 rupiah. Selanjutnya kita lihat soal yang contoh yang ke-10. Nah, dari sini membeli 12 karung beras, maka yang 12 ini bisa kita lambangkan menjadi N sama dengan 12. Lalu harga beli yaitu 9 juta, maka HB sama dengan 9 juta.
Selanjutnya katanya di sini berat masing-masing karung ini berarti B bruto sama dengan 100 kg. Kemudian tara 2%. Lalu di soalnya diberitahu juga bahwa harga jual per kilogram itu adalah 10.000. Maka kita lambangkan HJ sama dengan 10.000 per kilogram. Lalu yang ditanyakan adalah keuntungan pedagang. Berarti untung sama dengan titik-titik. Maka kita harus mencari dulu berapa netonya. Nah, untuk mencari neto kita harus tahu dulu tara yang 2% ini sebenarnya berapa kilogram. Maka itu artinya 2/100 kali bruto. Sedangkan brutonya tadi adalah 100 kg. Maka menjadi 2/100 kali 100. Dari sini habis nolnya semua, yang 100 dengan 100, maka kita peroleh 2 kg. Selanjutnya bisa kita cari netonya. Nah, neto adalah bruto kurang tara. Bruto kita tadi adalah 100. Lalu tara yang udah kita dapat ini tadi 2 kg. Maka kita peroleh hasilnya 98 kg. Nah, setelah itu baru bisa kita cari neto total. Neto total itu artinya N dikalikan dengan N neto per karung. N-nya tadi itu adalah 12 karena karungnya ada sebanyak 12. Maka 12 kali N-nya ini berarti kali 98. Maka dari sini kita peroleh hasilnya menjadi 1.176 kg. Maka selanjutnya bisalah kita cari hasil penjualan total. Jadi hasil penjualan berarti itu adalah N totalnya atau neto total kita kalikan dengan harga jual per kilogramnya. Sehingga ini menjadi 1.176 kita kalikan dengan harga jualnya yaitu 10.000. Maka per kilogram dengan kilogramnya ini habis. Maka kita perolehlah hasilnya menjadi 11.760.000. Dengan demikian, bisalah kita cari untungnya. Jadi U sama dengan harga jual total dikurang harga beli total. Harga jual totalnya tadi kita sudah dapatkan yaitu 11 juta. Yang ini 11.760.000. Lalu kita kurangkan dengan harga beli total tadi di soal sudah diberitahu yaitu
juta. Dari sini kita dapatkanlah hasilnya menjadi 2.760.000. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Sampai ketemu kembali di topik-topik lain dalam program Mari Kita Pintar hanya di channel Pelita Ilmu. Mohon untuk di like, share, dan di komen ya. Terima kasih.